Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Rahmat Mirzani Jausal. Saya sekarang anggota DPRD Provinsi Lampung di periode mau masuk periode kedua. Kebetulan kemarin singkat cerita Prabowo menang besar di Lampung. Partai saya, Partai Gerindra juga menang. Saya didapuk oleh Pak Prabowo untuk maju sebagai gubernur. Tujuannya maju sebagai gubernur ini tidak lain tidak bukan untuk menuntaskan janji-janjinya Pak Prabowo di Provinsi Lampung. Tujuannya untuk maju sebagai gubernur tidak lain tidak bukan untuk mengeksekusi program-program Pak Prabowo agar cepat terwujud di Provinsi Lampung. Dan ini bagi kami momen Lampung untuk melompat lebih cepat, lebih mengejar ketertinggalan yang sekarang ini. Saya kasih tahu fakta sedikit. Saya baru selesai riset. Ada yang pernah dengar bonus demografi? Coba, Ketua HMI ya, Ketua bonus demografi apa? PMI coba jelasin bonus demografi apa? Jadi bonus demografi adalah bonus kepemimpinan selanjutnya itu untuk perempuan. Nah, hari ini Indonesia mendapatkan namanya bonus demografi di tahun 2045, di mana pemimpin-pemimpin yang akan menjadi yang akan terpilih nanti ya. Maksudnya yang akan memimpin negara Indonesia di tahun 2045 itu adalah di kalangan kaum yang muda saat ini gitu. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi di saat terjadi demografi. Kemungkinan yang pertama, jikalau pemuda hari ini kita punya kapasitas dan kapabilitas ya, dalam mengatur, dalam mensiasati negara ini ya, wilayah kita ini, maka Indonesia akan maju. Kemungkinan yang kedua, apabila anak-anak muda saat ini minus intelektualnya, minus kapasitasnya, kapabilitasnya, maka Indonesia di tahun 2045 akan mengalami penurunan seperti itu. Kira-kira. Sebentar deh. Yang perempuan kali mau cerita nggak? Bonus demografi itu apa? Siapa? Yang perempuan ayo. Saya sepakat dengan sekum saya tadi apa yang sudah dipaparkan beliau terkait dengan demografi itu kan berkaitan dengan penduduk bang. Dimana kalau kita berbicara tentang demografi, di dalamnya itu yang pertama ada tentang penduduk, tentang intelektual dan lain sebagainya. Jika kita berbicara intelektual pemuda saat ini, bisa kita lihat bang, berapa persen pemuda saat ini yang peka akan isu-isu keperempuanan. Kenapa saya sangat sepakat untuk mengangkat isu-isu keperempuanan? Karena jarang sekali sekarang yang excited mendengar isu-isu perempuan. Mungkin itu saja bang dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak salah sih jawabannya, tapi coba tuh jelasin hasil risetnya. Bonus demografi apa? Tuh Mirza. Itu. Jadi Pak, bonus demografi itu adalah salah satu rentang yang mana di dalam rentang itu Indonesia akan mempunyai umur penduduk dengan umur angkatan kerja terbanyak dalam sejarah. Para pengamat mengatakan perkiraan dari 2030 sampai 2035 hampir 65% penduduk Indonesia itu berada di puncak mempunyai usia produktif. Usia produktif ini artinya usia yang dalam angkatan kerja 17 sampai 55 tahun. Teorinya mengatakan begini, kalau kita tidak punya lapangan pekerjaan, ekonomi nggak hidup, ya, jumlah lapangan kerja sedikit, masyarakat ungkapan kerja ini tidak bisa terserap, sehingga akan munculnya pertama pengangguran. Yang kedua pengangguran. Setelah pengangguran tercipta, yang kedua ada pembodohan. Orang merasa buat apa sekolah, kerjanya juga cari susah. Udah mulai kerasa? Udah. Yang ketiga muncul lagi namanya kriminalitas. Yang keempat poverty apa? Kemiskinan akan bertambah, sehingga Indonesia akan merosot. Ini yang bahayanya bonus demografi. Indonesia Emas 2045 ini adalah visinya bagaimana nanti tahun 2045 itu Indonesia menjadi Indonesia 5 negara Indonesia maju di dunia.
dengan memanfaatkan momen bonus demografi ini untuk meningkatkan kemampuan Indonesia untuk bergerak maju dengan memanfaatkan komoditas-komoditas, teknologi dan lain-lain yang dimanfaatkan oleh anak-anak muda. Tahun 2030 sampai 2035, 10 tahun Indonesia terbang sampai 2045 dia udah mentok 5 Indonesia negara maju. Ternyata Bapak Ibu sekalian, saya baru selesai riset minggu kemarin. Ini benar, ini penting. Lampung sekarang sudah mempunyai 62% angkatan kerja, 17, jadi lebih tinggi dari nasional. Kalau orang politik pasti ngecek itu pemilih pemula kita itu sangat banyak. Pemilih pemula kita lebih tinggi, milenial, Gen Z dan milenial itu di atas rata-rata nasional. Gitu. Nah, selesai kami riset ternyata Indonesia itu di atas rata-rata, sehingga bonus demografi waktu yang tentang bonus demografi yang diperkirakan 2030 sampai 2035 ini ternyata berlangsung lebih cepat di Lampung. Kami perkirakan kemarin teman-teman ahli bilang ya 2026 2027 udah mulai terbang gitu demografinya ya. Tapi Pak, Lampung belum bisa menyiapkan kesiapan untuk agar ini melonjak. Lapangan kerja kita nggak banyak tersedia, benar. Percaya nggak, di Bandar Lampung sana ada 20.000 orang lulusan S1 setiap tahun. Nggak lebih dari 2.000 sampai 2.500 S1 itu yang diterima di perusahaan-perusahaan. Jadi hampir cuma 10% setiap tahun yang terserap di lapangan kerja. Itu pun 50%-nya banyak dari luar Lampung. Dari luar Lampung. Nah, percaya cek aja sih pabrik-pabrik di sini. Ya, banyak yang dari luar Lampung pasti. Begitu. Ini kan menyebabkan lapangan kerja kita yang memang sedikit, persaingan yang lebih sedikit lagi, persaingan jadi terbatas. Kalau ini tidak disikapi oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, nggak sinergi, nggak selaras, nggak satu visi, maka akan susah ya pemerintah ini buat menciptakan ekosistem yang bisa menyerap bonus demografi itu. Kan harus segera dibuat sistem bagaimana pembentukan lapangan kerja, bagaimana menggiatkan sektor UMKM, sektor mikro. Ini adalah salah satu yang paling penting. Nah, Bapak Ibu adik-adik sekalian, itu masalah yang akan ada di Lampung ke depan. Bonus demografi datang lebih cepat. 5 tahun lagi adik-adik akan melihat ya, yang baru masuk SMA, yang baru masuk kuliah sekarang, 5 tahun lagi kalau tidak disiapkan dana cepat akan ada lonjakan anak-anak muda yang nganggur, akan ada lonjakan kriminal akan meningkat, akan ada lonjakan tingkat angka kemiskinan dan lain-lain. Maka yang sekarang diperlukan bagaimana Provinsi Lampung kita begini, yang namanya pertumbuhan ekonomi itu tidak dilakukan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten. Adipati ini jungkir balik ya, koprol 10 tahun nggak bisa ningkatin pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena anggarannya nggak ada dan memang kapasitasnya bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi untuk menstimulasi ekosistem agar bergiat ekonominya. 60%-70% pertumbuhan ekonomi itu dilakukan oleh sektor swasta. Nah, saya punya cita-cita, Adipati pun basicnya dari ini, kami punya keyakinan bahwa untuk menyerap lapangan kerja paling cepat, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi paling cepat, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat paling cepat, tidak ada lain kecuali digerakkan seluruhnya ke sektor swasta. Adik-adik yang tadi yang buat kopi, siapa yang buat kopi ini? Maka UMKM membuat kopi buat kopi ini harus lebih banyak lagi di Waikanan. Harus ada inovasi baru terhadap komoditas-komoditas di Waikanan sehingga terciptanya pengusaha-pengusaha baru. Dan Pemda Waikanan beserta adik-adik pun kita harus sinergi bagaimana membuat permasalahan produk-produk ini, bagaimana
seluruh komoditas yang ada di Waikanan ini mempunyai nilai tambah. Nilai tambah ini dilakukan bukan oleh pemerintah. Nilai tambah ini dilakukan oleh pengusaha-pengusaha. Pengusahanya siapa? Pengusahanya pengusaha mikro. Pengusaha mikro siapa? Adik-adik sekalian. Maka kesempatan untuk melakukan lompatan lebih jauh itu yang paling cepat dilakukan adalah dengan menggerakkan anak-anak muda secepatnya menjadi pengusaha-pengusaha muda, menjadi pengusaha-pengusaha UMKM. Dan pemerintah harus bertanggung jawab untuk menjadi pengusaha. Itu zaman sekarang susah, benar nggak? Akses modal, yang kedua pemasaran, yang ketiga teknologi. Maka 3 hal inilah yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah harus berpihak. Kalian enak, bupatinya berpihak kepada anak-anak muda. Nanti di banyak tempat banyak bupati-bupati yang belum berpihak kepada pengusaha-pengusaha anak muda. Jadi saya rasa yang paling dilakukan paling utama di Waikanan bagaimana teman-teman yang dari HMI menggerakkan organisasinya untuk mengkader menjadi pengusaha-pengusaha mikro di bawah pimpinan HMI. PNI juga begitu, IPNU juga begitu, KMPI, Karang Taruna dan lain-lain. Kita harus seragam punya pemikiran. Kita di Waikanan harus banyak pengusaha mikro, pengusaha pemula. Untuk itu kita harus punya akses pasar, harus punya modal, akses modal. Dan yang paling penting itu kita punya teknologi. Itu yang dilakukan. Oke. Nah sekarang ada yang mau tanya sama Mirza, ada yang mau minta apa gitu. Jadi kalau Mirza jadi gubernur, saya pengen misalnya apa gitu. Ada tunjuk jari. Oke, yang dari sana bisa maju. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mohon izin Bang Mirza. Sedikit aja Bang, permintaan dari komunitas Cinta Alam Waikanan. Kita beberapa kali sudah mengangkat wisatawan yang ada di Waikanan. Waikanan ini luar biasa, 1001 macam curug ya, tahun-tahun ya. Salah satunya Putri Malu, Curug Gangsa. Cuman akses kita Bang, itu yang kita minta. Betul kata Pak Adipati tadi, jalan provinsi nggak bisa kita lalui. Itu akses, Lampung terutamanya. Wisata yang ada di Waikanan luar biasa Pak. Gimana UMKM mau masuk, wisata mau tahu ada Kolimpai di Waikanan. Kalau akses saja sulit. Saya berharap ketika nanti Bapak jadi gubernur sama Bang Galang juga bisa melihat kembali Waikanan. Dan itu harapan kami sebagai anak muda yang ada di Waikanan. Kami siap bantu untuk memviralkan Bang Mirzani untuk menjadi gubernur Lampung. Setuju ya? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Memang dari sekalian, sektor pariwisata itu adalah sektor yang paling terdepan akses. Kita kalau teorinya begini, uang itu kalau semakin banyak yang masuk, maka akan semakin banyak putarannya ke dalam. Kalau yang keluar akan sedikit akan putarannya. Tapi pariwisata itu paling cepat menghasilkan devisa. Tentunya untuk melakukan itu kita harus buat infrastrukturnya yang baik. Nanti saya tugaskan jalan. Tahun depan harus terbangun jalannya. Tahun depan kebetulan jalan ini jadi anggota DPR, dia akan mengawal aspirasi dan itu akan jadi aspirasi beliau yang pertama yang beliau perjuangkan di DPR nanti. Oke, dari mana? Cepat langsung. Terima kasih waktunya. Saya Regar, Karang Taruna Kabupaten Waikanan. Berkaitan bonus demografi yang kata MC tadi, minta apa janji ya? Nah ini kalau abang kita ini, kiai kita ini menang, berapa sih janji lapangan kerja untuk Waikanan ini? Apakah 100, apakah 1000? Itu saja. Terima kasih. Yang pertama Karang Taruna ya. Ente cek berapa desa yang belum masuk internet. Saya dapat bantuan itu masuk ke nanti saya kasih 30 alat internet di desanya nanti. Karang Taruna yang operasi nanti. Ya, tepuk tangan buat Karang Taruna. Sanggup nggak mendistribusikan 30 koneksi internet di blank spot nanti orang bupati blank spotnya di mana?
Awalnya kita sama Mirza. Oke? Pertama gini ya, lapangan kerja yang pertama kita harus lakukan dulu. Esensinya, lapangan kerja yang tersedia di Waikanan ini haknya masyarakat Waikanan, benar nggak? Karena semua industri, perusahaan dan lain-lain itu membuat menikmati kekayaannya benar ya, Waikanan. Maka setidaknya lapangan kerja yang tersedia itu diberikan feedbacknya untuk Waikanan. Berarti harus diregulasi dulu dan komitmen kepada bupatinya, baik kepada pemerintah provinsi, bahwa aturan untuk menerima pekerjaan itu harus penduduk Waikanan asli disertai dengan KK. Cocok nggak itu? Jadi yang lulus, jadi Universitas Unila buka di sini, perguruan tinggi itu buka di sini. Ya. Nggak takut ketika lulus bersaing dengan orang-orang yang dari Bandar Lampung. Nggak takut ketika lulus bersaing dengan orang-orang apalagi yang di Batu Raja tersedia, Batu Raja. Jadi harus dilindungi dulu lapangan kerjanya ini, prioritas untuk anak-anak muda di Waikanan. Tapi di satu sisi, anak-anak muda Waikanan juga harus paham, perusahaan itu kalau mau menerima pekerja, dia nggak lihat dari mananya, yang penting berkualitas. Saya punya cita-cita bekerja sama, kita harus membuat kualitas pendidikan, kualitas anak-anak mudanya ini siap pakai oleh industri-industri yang ada di Waikanan. Gini Pak, Lampung ke depannya percaya saya pasti akan maju, pasti maju. Hilirisasi, industrialisasi dan lain-lain ini Lampung akan dijadikan lumbung pangan oleh Pak Presiden terpilih, akan menjadikan lumbung energi oleh Presiden terpilih. Untuk itu pasti dilakukan gerakan-gerakan yang cepat di Provinsi Lampung untuk menunjang itu, sehingga pasti akan terbuka lapangan kerjanya, industri-industri baru akan tercipta. Nah, pemerintah Waikanan, pemerintah Provinsi Lampung mempersiapkan orang-orangnya supaya bisa teradaptasi, bisa terpakai dengan itu. Dan yang ketiga, hilirisasi yang diinginkan, peningkatan nilai tambah yang diinginkan oleh Presiden terpilih itu bukan di kota atau dilakukan oleh perusahaan, tapi dilakukan di desa-desa. Di desa-desa. Jadi nilai kopi ini nilai tambahnya bukan di Bandar Lampung, tapi di Waikanan. Mungkin sawit nanti akan nilai tambahnya bukan lagi di Bandar Lampung atau di pabrik luar, tapi harus ada di Waikanan. Bukan hanya di pabrik, tapi di petani sudah ada nilai tambah. Mungkin akan ada mesin-mesin pemeras sawit yang kecil yang level 10 ton, level 5 ton. Ya. Hal-hal itu seperti itu akan diciptakan ke depan dan dilakukan oleh anak-anak muda Waikanan. Tinggal anak-anak muda Waikanannya yang dipersiapkan. Nama persiapan itu kita perlu lakukan BLK balai kerja yang banyak di Waikanan. Begitu. Jadi berapa besar tenaga kerja yang dibutuhkan? Ya semua lapangan kerja yang kalau bisa untuk Waikanan, Mas. Selama anak-anak muda Waikanannya mampu. Makanya tugas pemerintah kerjasama dengan OKP kita ciptakan ekosistem yang bagus. Kalau nggak jadi pekerja yang handal, profesional yang bagus, kalau nggak jadi pengusaha mikro yang sustain, yang kuat. Contoh ya. Banyak alasan yang membuatmu ragu, mau pilih yang mana. Malah sampai mikir mending golput aja. Aduh jangan sampai salah pilihan. Ada satu calon yang bisa diandalkan untuk Lampung kita tercinta. Dengan ikhlas dia akan membuat Lampung maju sejahtera. Siapa yang pilih Mirza tepuk tangan. Siapa yang pilih Mirza bilang saya. Yang pilih Yai Mirza, ayo kita lakukan. Yang pilih Yai Mirza teriak hore.